underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, sebelum Lebaran, Undang-Undang Teks Amnesti atau pengampunan pajak sudah disahkan oleh pemerintah. Namun baru-baru ini, Yayasan Satu Keadilan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia dan beberapa orang yang tidak setuju akan menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak ini ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Wah. Satu hal yang sudah diputuskan oleh DPR yang memakan waktu sangat lama bernegosiasi dengan pemerintah tentang Undang-Undang Teks Amnesti ini tiba-tiba akan digugat ke MK oleh lembaga-lembaga masyarakat yang menamakan dirinya Yayasan Satu Keadilan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Lah, ini gimana? Hakiki dari Teks Amnesti ini sangat bagus. Kalau Indonesia mau maju, itu Teks Amnesti ini harus dilakukan. Bagi orang-orang yang memprotes itu alasan-alasannya ya menurut kacamatanya mereka. Ada pendapat bahwa Teks Amnesti ini tidak adil. Ya, kita boleh ngomong satu aturan itu tidak bisa 100% itu mengakomodir seluruh rakyat, seluruh masyarakat. 100% itu satu hal yang mustahil. Jadi Undang-Undang Teks Amnesti ini pasti juga ada yang tidak setuju. Tetapi yang paling penting, apakah undang-undang ini akan membawa kemajuan bagi Indonesia? Itu yang harus dilihat. Memang ada yang mengatakan Teks Amnesti ini tidak adil, ya, karena bagi pembayar pajak yang selama ini jujur, kok malah tidak dihargai. Sedangkan yang tidak jujur terhadap pajaknya diri sendiri, dengan undang-undang ini diampuni dengan membayar pemutihan tebusan. Nah, ini kan boleh dijelaskan sebagai berikut. Coro bodohnya itu begini. Nah, sekarang katakanlah yang jujur bayar pajak di Indonesia itu berapa sih? Ya, kalau WP kita itu, wajib pajak kita itu ada kira-kira 12 juta. Yang bayar pajak dengan jujur, ya sejujur-jujurnya ya 100% ya, sehingga kan dia anti untuk Teks Amnesti ini. Itu ada berapa? Coba. Bisa dihitung dengan jari lah ya, tidak ada lebih dari 100. Oleh sebab itu, kalau toh undang-undang ini diberlakukan, yaitu yang kemarin jujur yang jumlahnya sangat sedikit ini, yaitu jadi tumbal kan. Dia tidak boleh menjadi iri hati, tapi harus berjiwa besar, harus menjadi pahlawan, ya. Pahlawan di dalam membantu Indonesia untuk menyelesaikan masalah perpajakan ini. Saya menjadi korban, tetapi tidak apa-apa. Demi negara, saya rela kok diperlakukan tidak adil dari pemerintah. Tidak ada masalah, harus bangga. Karena pemerintah mengambil jalan yang paling bagus. Ada yang mengatakan bahwa Teks Amnesti ini memberikan diskon habis-habisan terhadap pengemplang pajak. Ini bagaimana, Om Bob? Ya, kalau bagi yang tidak tahu apa artinya Teks Amnesti atau pemutihan, ya pasti komentarnya begitu. Mana ada pemutihan tapi dengan harga yang mahal. Ya, misalnya kewajibannya 100%. Pengampunan atau pemutihan itu bayarnya 70% dari yang seharusnya. Ya, itu tidak ada yang jalan. Sudah ada contohnya. India itu dulu ada Undang-Undang Teks Amnesti, tetapi tebusannya 60%. Ya, yang ikut itu hanya 1%. Nah, itu berarti gagal kan. Upaya pemerintah dan DPR yang begitu ketat dalam negosiasi menghasilkan putusan, tidak ada yang ikut. Nah, itu kan percuma. Jadi yang namanya pemutihan itu ya harus memang memberikan diskon yang besar dan tidak boleh hal ini menjadi ditentang. Memang kemarin di fraksi DPR itu ada yang tidak setuju dengan angka tebusan yang sekitar 4% itu. Tapi syukur alhamdulillah bahwa ternyata putusan yang didok itu adalah yang seperti sekarang. Coba kalau itu pendapat yang sebaliknya, kepingin bahwa Teks Amnesti itu tinggi, ya proyek ini akan gagal.
Ada juga yang mengatakan bahwa undang-undang teks amnesti ini dianggap menabrak prinsip keterbukaan informasi. Ini bagaimana Om Bob? Salah besar. Justru melalui teks amnesti ini nanti Indonesia akan masuk di dalam era keterbukaan informasi untuk pajak dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini sangat menguntungkan pemerintah Indonesia. Katanya kebijakan ini dinilai mengajarkan rakyat untuk tidak taat membayar pajak. Ini bagaimana Om Bob? Mana bisa? Coba kalau sekarang sudah ada tax amnesty ini sesuai dengan janjinya pemerintah, tidak akan ada lagi tax amnesty di kemudian hari. Ini perlu digarisbawahi. Jadi jangan coba-coba menganggap bahwa tax amnesty ini akan diadakan lagi di waktu yang akan datang. Kalau itu terjadi, pengemplangan pajak sesudah tax amnesty ini, ya pemerintah akan berlaku sangat berat memberi hukuman kepada pengemplang pajak itu. Jadi pada saat itulah yang tidak mengikuti tax amnesty sekarang ini, ya akan menjadi kecewa berat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om